terjadi di Kalijambe, Purworejo, Jawa Tengah. Truk bermuatan pasir diduga hilang kendali dan menabrak angkot di depannya, mengakibatkan belasan korban jiwa. Informasinya ini merupakan kali ketiga kecelakaan terjadi di lokasi yang sama. Apa yang menjadi penyebab dari kecelakaan berulang ini dan bagaimana perkembangan terbaru dari kasus ini? Saya Kristanti Yosefa, Anda menyaksikan Fakta. Saat ini kami berada di TKP laka lantas maut yang menyebabkan 11 orang meninggal dunia ketika sebuah truk ini menabrak angkot yang berada di kawasan Purworejo. Nah, kalau Anda lihat pemirsa, ini merupakan titik di mana terjadi tabrakan yang dilakukan oleh truk dari arah belakang menuju ke angkot yang ada di depannya. Kalau kita lihat ini memang kondisinya jalan turunan dan ini merupakan hasil olah TKP. Kalau kita lihat di sini adalah titik tabrakan terjadi. Kemudian kita bisa menyusuri alur dari pilok ini, pemirsa. Kalau kita lihat di sini saya berjalan di sepanjang garis kecelakaan terjadi. Artinya ini truk menyeret kurang lebih beberapa meter angkot yang semula tadi tabrakan terjadi di sana, kemudian terseret sampai ke bawah. Tak hanya itu saja, di sisi saya, di sisi kiri saya ini, atau bekas pembatas jalan yang ternyata juga terdampak atas adanya tabrakan tersebut. Ini saya bisa perlihatkan kepada Anda kondisinya saat ini sudah tampak tak berbentuk lagi, cukup parah bentuknya. Sepanjang ini pemirsa, dari sana sampai ke sana ini sudah cukup parah kondisinya. Karena pada saat itu truk ini juga turut menghantam pembatas jalan yang ada di sini. Nah, tepat di sini, ini merupakan titik di mana angkot tersebut akhirnya berhenti. Dan kalau kita lihat dalam rekaman video yang beredar di media sosial, kondisi dari angkot tersebut setelah akhirnya ditabrak dan kemudian berhenti di sini, ini memang kondisinya sudah sangat parah sekali, di mana angkot ini juga sempat tertindih atau tertimpa dari truk tersebut. Yang memang pada saat itu, berdasarkan informasi yang beredar, ini membawa belasan ibu-ibu menuju ke Purworejo, dari arah Magelang menuju ke Purworejo untuk menghadiri kegiatan taksiyah. Pihak kepolisian masih berusaha untuk melakukan evakuasi di sekitar tempat kejadian perkara dan sepertinya menemukan salah satu temuan baru. Ini apa ini, Pak? Gigi ya? Organ tubuh yang belum bisa digigit. Oke. Itu masih ada yang sisa organ tubuhnya. Saya masukin ya. Ini tadi seperti apa, Pak? Menemukannya tadi? Kelihatan gigi aja, kelihatan gigi putih. Kelihatan gigi putih, kemudian? Ini baru dikorek-korek, ternyata ada daging atau kulitnya itu. Oke, ini kalau kita lihat kan ini lokasinya di bekas bangkai angkot ya, Pak. Apakah ini kemungkinan milik salah satu korban? Betul. Ya. Dilihat dari giginya juga gigi manusia. Dan dimungkinkan adalah dari korban. Oke, artinya ini akan dibawa untuk penyidikan lebih lanjut ya? Ya, ini nanti karena penyidikan udah di lalu lintas, kita nanti biasanya kalau nggak ada yang ngurus atau kubur di kuburan. Kalau keluarganya ada yang ngambil ya kita segera kasihkan, kalau nggak di kuburan terdekat sini. Oke, baik. Boleh kita perlihatkan, ini adalah baru saja ditemukan oleh warga bersama polisi di sekitar TKP, persis tepat di bekas bangkai angkot. Dan kalau kita bisa lihat ini merupakan gigi begitu ya, rahang gigi. Ada satu yang tampak melihat ini, pemirsa, saya tidak bisa membayangkan seperti apa kondisi korban ketika itu pasca terjadinya tabrakan.
karena bahkan salah satu organ tubuhnya masih bisa ditemukan saat ini. Ini loh ya, kemungkinan di sini masih Bu, ini kan masih banyak lalat. Iya. Masih kemungkinan masih tersisa di sini kan masih banyak lalat. Nanti kan kita coba gali, kita coba bersihkan, kemungkinan masih akan dapat organ-organ tubuh yang masih tersisa. Artinya proses pembersihan akan terus berlangsung ya Iya. Mas ya. Masih dilakukan sama warga-warga sini. Memang pemirsa, kalau boleh juga saya gambarkan sedikit di sini situasinya begitu ya. Masih ada aroma anyir begitu ya, yang karena ini memang baru sehari setelah kejadian dan warga terus berupaya untuk melakukan pembersihan di sekitar TKP jika nantinya menemukan temuan-temuan yang baru. Tengkorak ini, tengkorak. Kepala. Ini jadi salah satu bagian tubuh begitu ya. Iya. Serpihan dari kepala. Bahkan memang sampai H+1 dari kejadian atau sehari setelah kejadian, warga ini masih menemukan bagian-bagian tubuh dari korban yang masih berada di sekitar sini. Begitu pemirsa. Ini juga ada lagi nggak? Ini ada nih. Oh, masih ada dagingnya nih. Kemungkinan masih banyak ya di sekitar sini Pak. Terpalit dengan mobilnya hancur. Mobilnya hancur. Mobilnya hancur ya, sampai Tinggal apa Pak? tinggal lantainya ada di bawah. Memang keadaannya sudah tertimpa begitu ya? Atau sudah rata begitu ya Pak? Udah Ya? rata bener. Mobilnya sampai situ Pak, mobilnya jam. Kita coba akan bertanya pada saksi yang ada di sekitar sini, saksi mata pada saat kejadian. Kita temukan faktanya. Selamat siang Mas. Siang. Dengan Mas siapa? Heri. Mas Heri ya, pada saat itu saksi mata saat kejadian ya? Ya. Melihat langsung kejadian? Langsung kejadian. Oke Mas, saya masih belum tergambar seperti apa kejadian yang terjadi pada saat itu. Kalau boleh diceritakan, saat itu Mas Heri melihatnya di mana? Saya melihatnya kan dari depan rumah. Oke, posisinya Ada- Mas Heri di sini ya? Ya, dari rumah kan saya langsung lari ke sini Oke. setelah kejadian. Apa itu yang Mas lihat pada saat kejadian? Kejadian langsung di sini itu udah banyak korban berserakan. Kalau Jadi- proses tabrakannya sendiri Mas lihat? Lihat dari Ya kayak atas gimana kan tuh Mas? mobil tronton itu kan muatan itu abu batu itu kan kenceng sekali sambil bunyiin klakson. Ah. Ya, terus saya tengok udah buang guling. Tahu-tahu di sini udah kena angkot itu. Angkot udah korban berserakan di sini pada minta tolong gitu. Terus kita lihatin sopirnya juga udah di sana, damnya berhentinya kan. Oh, berhenti truknya ya? Ya, berhenti di sana. Korban masih berserakan di sini udah tinggal 2 orang apa 4 orang yang masih bernafas. Yang 1 orang saya tanyain masih jelas, masih ditanya masih bisa balas pertanyaan lah. Tapi yang 3 udah masih ada nafas, cuma kan nggak nganu lah, nggak sadar. Nggak sadar ya? Ya, cuma masih ada nafas. Terus saya larikan dulu kan ke rumah sakit. Rumah sakit dulu yang masih selamat, yang meninggal kan nunggu evakuasi dari ambulans sama kantong jenazahnya. Oke. Itu kejadian seberapa lama sih Mas? Cepat sekali atau seperti apa? Cepat Mbak itu Mbak, Tuang dari atas sudah klakson kenceng itu kok, truknya itu kok. Cuma yang angkotnya ini kan nggak tanggap, diteriakin anak-anak itu, nggak berhenti dulu, apa digas kenceng gitu kan nggak tanggap, lihat dari belakang gitu loh. Kalau satunya Avanza langsung lari bisa selamat Avanza. Jadi iringan dari atas itu angkot sama Avanza. Yang angkot ini kena, yang Avanza lari. Kondisinya saat itu seperti apa sih Mas? Kondisi angkotnya pada saat itu? Angkot udah apalah, gepeng udah hancur sehancur-hancurnya. Terus korban udah berserakan di depannya semua sini. Sebagian udah yang terlempar sampai sini.
Mas melihat nggak Pak, itu kan angkot bisa sampai gepeng. Iya. Itu ditimpa truk kah atau gimana sih? Ketimpa truk terus keseret. Jadi begitu ketimpa kan keseret, truknya kenceng. Kalau kondisi truknya sendiri Mas, ini kan kalau kita lihat di situ ada pembatas jalan yang Iya. rusak. Itu juga sempat terkena. Iya, itu terkena truk sama angkot itu. Termasuk itu juga tiang Wifi. telepon itu. Iya, itu kan ngumpul di sini semua tiang wifi. Oh. Tiang wifi di semua sini, kelompok di sini. Pada saat itu sopirnya masih sadar juga. Masih sadar cuma ya udah luka-luka parah lah. Sadar Mas. Saya juga penasaran Mas, sebetulnya ini kalau kita lihat jalanannya kan cukup curam begitu ya. Memang sering terjadikah kecelakaan di sini? Sering terjadi. Makanya kalau orang sini udah terbiasa evakuasi korban yang sebegitu parah udah langsung terkondisikan. Udah biasa hampir tiap bulan itu ada kok. Ada yang tragis. Cuma kalau yang korban paling banyak baru ini selama saya Jadi hidup warga di sini ya. Baik, terima kasih banyak Mas Ferry. Dengan Dokter Listia betul? Oke, saya Tanti dari TV One Dok. Mau ke sini untuk mencari tahu ya seperti apa kondisi dari para korban.